Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berijazah, tapi jenius. Tomografi. Tomografi merupakan teknik pencitraan objek 3 dimensi yang fungsinya untuk memvisualisasikan struktur internal bagian per bagian dari sebuah objek. Umumnya menggunakan gelombang radiasi atau penetrasi dalam bentuk partikel. Tomografi umum digunakan di berbagai bidang seperti radiologi kedokteran, arkeologi, biologi, ilmu atmosfer, geofisika, dan lain-lain. Yang intinya, teknik tomografi digunakan untuk mencitrakan sistem bagian dalam struktur suatu objek 3 dimensi yang umumnya tidak bisa kita lihat dari dalam. Teknik tomografi yang paling umum adalah metode CT scan, X-ray, atau sinar rongsen. Dengan menggunakan metode pemaparan radiasi seperti sinar X atau sinar rongsen, kita bisa mencitrakan struktur internal bagian-bagian tubuh dalam bentuk gambar digital atau video. Sinar X dapat dibuat dari berkas elektron bebas pada tabung Klux yang memancarkan sinar katoda dengan cara mengionisasi udara. Mekanisme ini akan menghasilkan radiasi dengan panjang gelombang yang berada di antara sinar UV dan sinar gamma. Ketika sinar X dipaparkan pada objek seperti tubuh manusia, radiasi sinar X dapat menembus objek-objek lunak, tapi akan berpendar ketika bersentuhan dengan objek-objek keras seperti tulang atau logam. Dengan sinar X, kita bisa mencitrakan struktur internal tubuh manusia. Dalam konten sebelumnya, Profesor Kardus pernah mengulas sejarah penemuan sinar X oleh William Conrad Roentgen. Silahkan teman-teman simak dalam konten Profesor Kardus sebelumnya. Tapi umumnya, pencitraan X-ray, CT scan, dan lain-lain diketahui hanya dapat digunakan untuk objek-objek kecil dengan radius beberapa meter. Padahal dalam berbagai bidang, baik industri, geologi, atau arkeologi, teknik tomografi skala besar sangat dibutuhkan untuk melihat struktur internal atau bagian dalam yang tidak bisa kita masuki secara manual atau secara konvensional, seperti pada objek-objek geologi seperti pada gunung-gunung api. Dengan sistem tomografi, aktivitas stratovolcano magma dapat kita amati untuk dapat memprediksi terjadinya letusan gunung api, atau untuk menyelidiki struktur-struktur tertutup pada bangunan-bangunan arkeologi seperti halnya piramida Mesir atau situs Gunung Padang. Tahukah Anda, untuk melakukan scanning dan menyelidiki objek-objek raksasa atau besar, para ilmuwan tidak dapat menggunakan sinar X atau sejenisnya yang memiliki rentang flux pendek. Karena itu, para ilmuwan menggunakan cara lain yang disebut dengan muografi atau muon tomografi dengan menggunakan paparan partikel muon sinar kosmik. Ya, bagi para subscriber setia Profesor Kardus, pasti teman-teman mengenal apa itu muon karena Profesor Kardus sering mengulas tentang partikel elementer dari keluarga lepton ini. Ya, muon merupakan partikel elementer dengan muatan listrik negatif, mirip halnya dengan elektron, tapi memiliki massa sekitar 207 kali lebih besar daripada elektron. Diketahui setiap hari muon-muon menghujani bumi kita sebagai bagian dari radiasi paparan sinar kosmik yang dipancarkan oleh matahari kita atau dari sumber pancaran energi di luar tata surya kita. Iya, muon memiliki tingkat penetrasi yang sangat baik jika partikel ini berinteraksi dengan suatu objek, baik benda padat atau lunak, batu, atau logam sekeras apapun, diketahui dapat dilewati oleh muon. Flux muon yang berakselerasi saat melewati objek dapat dideteksi untuk mencitrakan keadaan objek tersebut, tentang perubahan struktur kepadatan, komposisi bahan, hingga dapat memungkinkan para ilmuwan untuk membuat model 3 dimensi dalam sistem komputer. Ya, tak seperti sinar X yang dapat dibuat dengan tabung sinar katoda. Partikel-partikel muon yang digunakan sebagai sarana pemindaian murni datang dari atmosfer atau dari luar angkasa yang setiap detik mengguyur bumi. Contoh, diketahui pada pemindaian arkeologi piramida Mesir, diketahui para ilmuwan akan menggunakan beberapa detektor yang dipasang di berbagai tempat di sekitar piramida tertutup tersebut. Detektor-detektor itulah yang nantinya akan memantulkan dan membelokkan muon-muon dengan densitas tinggi
dari atmosfer ke arah objek yang akan dipindai. Pergerakan partikel muon dalam objek dapat dideteksi oleh detektor setiap kali mereka melintasi struktur material pada objek yang dipindai, di mana detektor yang akhirnya kemudian memberi rentang pengukuran dan tingkat kepadatan seluruh struktur yang dilewati oleh muon-muon tersebut. Karena itulah, ruangan-ruangan yang tidak memiliki struktur atau bahan-bahan dengan tingkat kepadatan bervariasi dapat diukur dan dicitrakan secara 3 dimensi dalam komputer. Teknologi detektor muon disebut sebagai MST atau muon scattering tomography, yang intinya detektor akan memantulkan dan membelokkan muon-muon yang datang dari atmosfer pada objek-objek yang akan dipindai. Struktur, kepadatan, ruang, dan bahkan komposisi bahan material yang dilewati oleh fluks partikel muon akan dapat terdeteksi oleh detektor dan dapat divisualisasikan dalam sistem komputer. Ya, dengan metode muografi atau muon tomografi, kita bisa menguak misteri-misteri yang terselubung dari suatu objek yang sulit untuk kita masuki. Bahkan, muon tomografi sangat baik untuk mengamati kondisi aktivitas-aktivitas vulkanologi pada kubah-kubah lava atau stratovulkano gunung api. Dengan muografi, para ahli geologi dapat memprediksi kemungkinan letusan atau aktivitas intens yang terjadi dalam perut gunung-gunung api. Ya, dan berikut adalah informasi singkat tentang muografi, metode yang digunakan untuk scanning objek dalam skala besar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Profesor Kardus dari Piramida Giza, Mesir, mengabarkan